Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Uhayyikum jami'an tahiyatan islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu daimaini mutalazimaini ala khairi khalqillah, Nabiyyina wa maulana Muhammad ibnu Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sehat Bapak Ibu, semoga semua kita yang terhimpun di tempat yang baik dan pada waktu yang baik ini, mudah-mudahan Allah catat bagian dari hamba-hambanya yang istiqomah berbuat baik, istiqomah menjadi orang baik. Sebab pada hakikatnya kehidupan ini bukan siapa yang paling baik di antara kita, tapi siapa yang mampu dan mau berbuat baik, dan tentunya bukan pura-pura baik. Sebab pura-pura baik itu berbahaya, apalagi pura-pura baik dalam masalah agama. Itu namanya akbarun nifaq. Kemunafikan yang paling besar dalam hidup ini adalah berpura-pura atas nama agama. Jadi nggak boleh. Yang boleh itu ibadah itu semuanya harus lillahi rabbi. Jangan sampai menjadi lillahi lobi gitu ya. Kalau nggak mau pakai Imam Syafi'i, masih ada Imam Maliki atau Imam Hanafi atau Imam Hambali. Jangan sampai menambah yang baru Imam Al-Amplopi. Ya, cukuplah yang 4 itu ditambah dengan ulama-ulama yang lain. Mudah-mudahan demikian juga salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri dan tauladan kita Nabiullah Muhammad ibnu Abdillah. Mudah-mudahan kita bagian dari umatnya yang bangga sampai akhir hayat, menjadi bagian dari panjangnya perjuangan menegakkan kalimatul haq di atas muka bumi Allah ini. Sebab banyak hari ini yang mengaku sebagai umat beliau, tapi apakah kelak akan diakui oleh beliau sebagai umatnya? Ini menjadi tugas kita bersama untuk mendapatkan pengakuan dari beliau di hadapan pengadilan Allah kelak. Sederhana, cukup ikuti dan jadikan beliau satu-satunya contoh paripurna dalam kehidupan kita. Selama kita mampu menjadikan beliau sebagai suri dan tauladan dalam kehidupan, kelak insya Allah kita akan diakui sebagai umatnya. Pengakuan Rasulullah ini kalau kita bahasakan dengan istilah lain disebut dengan syafaat. Yang jadi masalah kita ngaku tapi nanti tidak diakui oleh beliau. Kalau ngaku itu paling mudah, yang sulit itu diakui. Ngaku jadi presiden boleh, tapi apakah diakui oleh rakyatnya? Nah, itu yang jadi masalah itu. Baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini kita tidak membahas tema khusus. Ini temanya al-muqtatofat. Al-muqtatofat itu petikan-petikan saja. Tidak ada tema khusus yang kita bahas, karena ustadz kita yang biasa ngisi beliau membawakan tema khusus. Kalau saya tambahi kurang elok, nanti takut menyalahi rambu-rambu yang ada. Maka petikan-petikan yang akan kita bawakan pada kesempatan malam ini adalah petikan dari seorang ulama yang terkenal dengan julukan Abidul Haramain.
ahli ibadah di dua tanah suci yaitu Makkah dan Madinah. Beliau tergolong dalam kategori tabi'unat tabi'in, seorang ulama yang lahir di Samarkand. Hari ini namanya Uzbekistan, namanya Fudail bin Iyad, seorang ulama mantan perampok. Menurut antum bagusan mana? Mantan perampok atau mantan ustadz? Hah? Oh, mantan perampok. Yang bagus nggak ada mantannya ya, mudah-mudahan. Nah, kalau mantan ustadz berarti sekarang rampok berarti ya. Nah, kalau mantan rampok berarti sekarang jadi ustadz ya, belum tentu juga. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang mantan-mantanan begitulah. Nah, Fudail bin Iyad ini sebelum jadi ulama, beliau adalah seorang perampok. Apa yang membuat beliau mengalami titik balik dalam kehidupannya, kalau bahasa lainnya mendapat hidayah, itu saking takutnya manusia kepada Fudail bin Iyad membuat dia takut kepada Allah. Subhanallah. Antum sudah pernah dengar ada kata-kata, kalau seseorang atau suatu masyarakat atau suatu bangsa dan negara masih ada yang dia takuti, insya Allah negara, bangsa, masyarakat, individu itu akan baik dan maju. Tapi kalau sudah gak ada yang dia takuti, hancur kehidupan ini. Hebatnya negara kita ini, sama Tuhannya saja nggak takut. Oh, itu pejabat-pejabat itu semuanya kan disumpah pakai Al-Quran, itu yang muslim itu. Ucapannya kan demi Allah. Demi Allah itu bahasa Arabnya kan wallahi. Itu harful qasam, itu huruf waw itu harful qasam, sumpah itu. Tapi subhanallah nggak takut. Begitu selesai disumpah itu langsung mengadakan tasyakuran. Jadi anehnya, kalau para sahabat dulu sampai pada kalangan salafus saleh itu kalau dapat amanat nangis, karena takut tidak bisa mengemban amanat itu. Baik, di sini ada beberapa catatan tentang untaian hikmah nasihat dari Fudail bin Iyad. Yang pertama tentang hidayah. Fudail bin Iyad menulis, ittabi turuqal huda wala yadurruka qillatus saliki. Ikutilah jalan-jalan hidayah, sekalipun yang mengikutinya itu sedikit. Sedikitnya yang mengikuti jalan hidayah tidak akan mencelakakanmu di dunia sampai akhirat. Wa iyyaka wa turuqud dalalah wa la ta'taru bi kasratil halikin. Jauhilah jalan kesesatan, sekalipun kamu melihat banyak orang yang mengikuti jalan kesesatan tersebut. Ikhwatal iman, hidup ini pilihan. Tentukan pilihan antum. Allah sudah memberikan kita hidayah dengan lengkap. Maka Allah sebut kita sebagai ahsanu taqwim. Kita ciptaan yang terbaik, sebab semua hidayah, potensi, fasilitas sudah Allah lengkapi. Maka tinggal antum tentukan pilihan. Mau jadi ashabul yamin silahkan, atau mau jadi ashabus shimal juga silahkan. Maka dalam Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-29 itu Allah tegaskan, wa qulil haqqi rabbika faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang jelas la ikraha fiddin. Maka yang ada di dalam Islam itu dakwah, bukan misi. Beda misi dengan dakwah. Dakwah itu mengajak dengan hikmah,
wal mau'izatil hasanah, kalau perlu membantah, wajadilhum billati hiya ahsan. Tapi kalau misi ada dogma di dalamnya, maka dalam Islam tidak dikenal misi, maka tidak ada misionaris dalam Islam. Yang ada adalah duat, para pengajak, para penyuruh. Dan kewajiban para duat, fazakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Ingatkan, sampaikan. Masalah hidayah mutlak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga sekaligus hiburan bagi para duat, karena ada fenomena baru akhir-akhir ini. Kalau dulu umat ditinggal ulama, kalau sekarang ulama ditinggal umat. Dan itu sudah Allah tegaskan dalam Al-Quran pada surat Al-Jum'ah itu. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Yang paling menarik itu adalah perdagangan dan senda gurau. Kadang-kadang aneh masyarakat kita. Tadi mau berangkat dari rumah, mau kemana? Mau nonton ustadz ceramah. Mau nonton ustadz ceramah. Kirain main sulap kali ustadznya ya. Mau ditonton ustadz ceramah. Kalau dulu ada pepatah begini, tontonan jadi tuntunan, dan tuntunan jadi tontonan. Tontonan yang di televisi jadi tuntunan, karena tontonan jadikan tuntunan. Yang harusnya jadi tuntunan malah jadi tontonan. Maka belum tentu baik seorang ustadz yang lihat ceramahnya banyak. Itu belum tentu semuanya baik, karena motivasinya juga bermacam-macam. Tetap istiqomah dengan jalan hidayah, sekalipun hanya sedikit yang mengikutinya, dan jauhi jalan kesesatan sekalipun yang mengikutinya banyak. Maka inilah yang menjadi salah satu polemik perdebatan dalam khazanah Islam tentang makna demokrasi itu. Ini sebatas wawasan saja, tidak ada unsur apa-apa. Kalau demokrasi itu kan suara terbanyak menang, sementara dalam Islam tidak demikian. Kalaupun itu hak dan yang mendukung hak itu hanya satu orang, dia tetap hak. Itu kebatilan didukung mayoritas manusia, tetap dalam pandangan Islam batil. Hak dan batil tidak ditentukan oleh aturan dan kehendak manusia, tapi hak dan batil dalam Islam mutlak ditentukan Allah dan Rasulnya. Itulah perbedaannya prinsip Islam itu. Maka dalam Islam itu yang ada itu musyawarah. Sebenarnya bangsa kita ini, negara kita Indonesia ini sudah sangat sesuai dengan Islam pada sebagian besar. Sila keempat itu kan tidak ada kata demokrasi di situ. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Musyawarah ada, dan itu prinsip Islam musyawarah itu. Wasawirhum fil amri bil ma'ruf. Surah itu prinsip Islam. Surah bukan demokrasi. Kalau demokrasi one man one vote. Kalau surah itu tidak semua boleh bersuara, maka dikenal istilah majelis surah. Hanya orang-orang pilihan yang berilmu, yang beriman, dan keimanannya bukan hanya di lisan. Ilmunya memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Merekalah yang mewakili umat untuk menyuarakan kebenaran. Nah, kalau dalam demokrasi kan suara yang rajin ngaji sama yang rajin mabuk kan sama. Oh, iya kan? Dan antum punya suara, yang mabuk juga punya suara, Pak. Suaranya ustadz sama suaranya yang dukun ya sama.
di dalam demokrasi. Tapi ala kulli hal itu sudah menjadi kesepakatan kita dalam berbangsa, dan kita sebagai umat Islam selalu komitmen terhadap kesepakatan yang ada. Wa'aufu bil uqud. Itu sudah kesepakatan, itu jalan yang disepakati sebagai suatu bangsa, maka berjuanglah secara konstitusional. Baik, itu yang pertama, petikan nasihat dari Fudail bin Iyad. Yang kedua, nasihat beliau tentang makna ikhlas. Kadang-kadang kita bingung apa sih yang disebut dengan ikhlas itu, khususnya dalam masalah beramal. Beliau menegaskan, tarkul amali min ajlin nas riyaun. Tidak beramal karena manusia itu termasuk riya. Wal amalu min ajlin nas syirkun. Beramal karena manusia itu syirik. Ikhlas ayyu'afikallahu anhuma. Dan ikhlas itu adalah Allah menyelamatkanmu dari dua hal itu. Itulah ikhlas beramal. Jadi tarkul amali min ajlin nas riya. Kok nggak ngaji, Pak? Takut nanti dibilang orang sok rajin. Riya itu. Kok nggak baca Al-Quran, nanti dibilang sok riya itu. Meninggalkan amal karena manusia itu riya. Beramal karena manusia itu syirik. Ikhlas, kedua-duanya kita diselamatkan Allah dari dua hal itu. Maka disebut dengan ikhlas dalam beramal. Jadi kalau masih habis tahajud update status, alhamdulillah ya Allah, malam ini bisa tahajud, nikmat banget, panjang aman. Hilang tuh pahalanya tuh. Apalagi ketika lagi umroh, tawaf, siaran langsung. Live lah ya. Muter, tahu-tahu udah nggak di Ka'bah lagi tawafnya. Mana nih? Makanya kerajaan Arab Saudi itu sudah buat larangan, tapi yang paling susah dilarangkan orang Indonesia. Subhanallah, orang Indonesia bukan hanya selfie live di sekitar Ka'bah, bahkan ada kelompok orang di Indonesia ini yang punya ide gila. Jadi mereka pernah membuat satu makalah menuduh bahwa ibadah haji itu termasuk ibadah yang paling tidak manusiawi. Salah satu yang paling tidak manusiawi dalam ibadah haji itu adalah ketika tawaf. Maka mereka mengusulkan agar tawaf dirubah sistemnya. Bukan lagi manusia yang berputar, tapi Ka'bahnya itu yang diputar. Hebat, luar biasa. Tuh, yang punya ide yang begitu itu perlu dibina itu. Dibinasakan yang begitu. Jadi dia bilang dikasih alat di bawah Ka'bah itu, jadi orang-orang cukup berdiri, nanti Ka'bahnya mutar 7 kali. Berarti yang tawaf Ka'bahnya itu, bukan orangnya. Ada itu orang-orang jil dulu itu. Orang-orang jil pernah punya ide yang begitu itu. Orang-orang jil itu kan semakin ngawur makin dibayar mahal. Dan kasihannya kalau meminjam istilah Kiai Haji Hasyim Mujadi almarhum, beliau dulu ketua PBNU, beliau punya istilah khusus membahasakan orang jil itu dengan istilah kafir yang belum jadi. Jadi istilahnya kepompong kafir gitulah itu ya. Kasihan loh orang-orang jil itu. Kalau di Indonesia ini dia itu sudah dianggap keluar dari Islam tuh Pak. Tapi begitu dia pergi ke luar negeri, itu dianggap belum terlalu kafir yang begitu itu. Jadi nggak punya status dia itu. Di Indonesia sudah dianggap terlalu kafir, lah kalau di luar negeri itu dianggap belum ada apa-apanya. Memang semakin ngawur semakin dibayar mahal.
dan memang itulah pekerjaan mereka. Nah, mudah-mudahan kita termasuk bagian dari yang mukhlisina lahuddin, insyaallah ikhlas dalam setiap amal. Kalau antum mau menerjemahkan secara bahasa etimologis kata-kata ikhlas itu, kembalikan ke dasar katanya. Dasar kata ikhlas itu adalah khalasa, kha lam sad. Maka dalam bahasa Arab sudah itu bahasa Arabnya khalas. Maka ikhlas itu khalas, ya sudah. Ikhlas itu ya sudah. Artinya apa? Ya sudah, nggak usah diingat-ingat. Apapun kebaikan yang antum lakukan, yang nggak usah diingat-ingat dan usah diceritakan, nggak usah diupdate status. Ya sudah, biarkan saja begitu. Jangan baru masukkan uang ke kotak amal 10.000 saja, itu sampai seminggu ke depan masih ingat itu. Di sini mah nggak ada satu. 3 insya Allah juga nggak ada. Sini insya Allah semuanya orang-orang dermawan ini. Ini generasinya Utsman bin Affan semua ini. Kita umat Islam ini kurang maju di Indonesia ini karena kekurangan Utsman bin Affan. Jadi jihad ilmunya, jihad amalnya sudah, tinggal jihad malnya yang masih kurang. Dan satu-satunya mungkin agama di Indonesia ini kalau mendirikan tempat ibadah, panitianya di tengah jalan minta sumbangan. Kita belum pernah lihat gereja kemudian pihara mendirikan rumah ibadah mereka itu sampai minta-minta di tengah jalan. Oh, karena jumlah mereka sedikit Ustaz. Lalu kalau kita banyak, nah justru banyak tapi tidak efektif, itu jadi masalah. Kebanyakan masjid tapi yang ngisi nggak ada. Dan khususnya subuh, banyak masjid-masjid ya di Jabodetabek ini yang menerapkan prinsip bukan hanya 3 in 1 tapi juga 5 in 1. Yang azan dia, yang qomat dia, yang imam dia, yang makmum dia, pokoknya dialah semuanya di situ. Yang lainnya penuh sampai keluar masjid gitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, salah satu pesan Fudail bin Iyad tentang masalah ikhlas. Kemudian kita lihat tentang bagaimana iman yang sempurna dalam pandangan Fudail bin Iyad. Nasihat beliau, la yablughul abdu haqiqatal iman hatta ta'uddul bala ni'matan. Seorang hamba tidak akan mampu merasakan hakikat keimanan sampai dia bisa merasakan musibah, ujian, cobaan itu nikmat. Ya, subhanallah ini. Jadi kalau selama ini kita diajari untuk bersyukur ketika dapat nikmat, sabar ketika mendapat musibah, itu kelas orang biasa. Tapi kelas orang luar biasa, kata Fudail bin Iyad, kalau kita sudah bisa bersabar ketika mendapat nikmat dan bersyukur ketika mendapat musibah. Apa yang dimaksud dengan bersyukur ketika mendapat musibah? Inilah cara berpikirnya orang beriman. Bagi orang beriman, apapun yang menimpa dia itu pasti berasal dari Allah. Wa ma asabakum min musibatin faminallah. Dan dia tidak fokus terhadap musibahnya, tetapi yang dia jadikan fokus adalah hikmah di balik setiap musibah. Kalau kita analogikakan itu seperti orang biasa dengan pawang lebah berhadapan dengan sarang lebah. Kalau orang biasa berhadapan dengan sarang lebah, dia lari karena takut disengat. Tapi kalau pawang lebah, dia tidak akan mundur setapak, karena yang ada dalam pikiran pawang lebah, berapa banyak madu
yang akan dia dapatkan. Orang beriman ketika dihadapkan kepada ujian, yang dia lihat bukan besar kecilnya ujian, tapi yang dia nanti dan dia cari apa hikmah di balik ujian tersebut. Tadi niatnya habis maghrib, begitu imam salam mau pulang, tapi udah mau berdiri kehalang sama yang sebelahnya lagi sholat sunnah. Mau mundur ke belakang, yang belakang juga sholat sunnah. Mau maju ke depan, yang depan juga sholat sunnah. Udah gitu tiga-tiganya sholat sunnahnya panjang-panjang lagi. Keburu pengurus Masjid As-Salam Bang Ipan mengumumkan pengajian. Mau keluar udah nggak enak. Itu namanya sengsara membawa nikmat itu. Mau nggak mau akhirnya ngaji lah itu ya. Gelisah itu kelihatan dari cara duduknya itu. Ambeyennya mendadak kambuh. Gelisah itu. Tempat lain. Itu maksud saya Bang Ipan di tempat yang lain tadi itu. Ada yang begitu. Jadi selalu melihat hikmah di balik setiap peristiwa. Kalau bahasa kerennya itu blessing in disguise itu ya. Selalu ada hikmah di balik setiap peristiwa. Karena landasan berpikirnya adalah subhana ma khalaqta hadza batila. Itu landasan berpikir orang beriman. Nggak ada yang sia-sia Allah ciptakan dalam kehidupan ini. Maka orang beriman bukan hanya nikmat yang mereka syukuri, tapi musibah pun mereka syukuri. Sehat alhamdulillah, sakit pun alhamdulillah. Kalau sakitnya bisa disikapi dengan sikap-sikap yang dibenarkan dalam agama, maka sakit itu menjadi kafaratun lizzunub, menjadi penebus dari berbagai macam dosa yang pernah kita lakukan kalau disikapi dengan baik. Bagaimana salah satu menyikapi sakit yang baik? Yang keluar dari lisannya itu cuma istighfar dan juga kalimat-kalimat yang baik, bukan aduh, itu nggak jadi kafaratun lizzunub itu, tapi Allah, astaghfirullah, ya Allah, itu jadi kafaratun lizzunub itu. Dokter juga bingung langsung ngelihatnya itu. Dan alhamdulillah di As-Salam sudah ada klinik gratis ya Bang ya. Saya kemarin jadi pasien perdana Sabtu yang kemarin, sampai di-upload, subhanallah. Jadi kalau antum sakit silahkan datang ke sini, nggak pakai BPJS. Walaupun nggak pernah ngaji, sakit datang aja ke sini. Tapi yang lebih bagus kalau sembari ngaji pulang berobat, itu pas itu perpaduannya. Jadi kesehatan lahir batinnya insya Allah terjamin. Nah, ini kan kesehatan batin ini kan makanan batin ngaji. Tapi lahirnya pun perlu sehat, maka disiapkan klinik gratis. Cuma sakit-sakit yang biasa ya, jangan sakit yang parah-parah. Jantung nggak bisa di sini. Paling sakit kita yang ringan-ringan aja lah ya. Kalau dalam teori Tibun Nabawi, teori kedokteran ala Nabi, obat yang paling mujarab dari setiap penyakit kata Nabi itu cuma satu, iradatus syifa, kemauan untuk sembuh. Kemauan untuk sembuh. Ya namanya penyakit, semuanya manusia ini punya penyakit. Mana ada yang sehat 100% manusia. Justru ini kita jadikan momentum. Kenapa ulama-ulama salafus saleh itu menjadi umat-umat pilihan? Karena mereka punya konsep al-mu'aqabah itu. Al-mu'aqabah itu, antum pernah dengar istilah hasibu anfusakum qabla antuhasabu. Jadi ulama-ulama salaf itu menghukum diri mereka sebelum Allah kelak yang akan menghukum mereka di akhirat. Dalam artian menghukum yang benar, bukan seperti Syiah melukai diri, tidak. Contohnya
sahabat Salman Al-Farisi itu terlambat sholat asar. Suatu saat, suatu hari terlambat sholat asar, dan terlambatnya Salman Al-Farisi itu cuma ketinggalan takbiratul ihram. Bukan terlambat kita. Kalau kita terlambatnya imamnya udah selesai sholat. Kita maksudnya saya dengan yang lain. Kalau antum mah enggak beda maksudnya itu. Jadi terlambat takbiratul ihram hanya gara-gara sebelum asar beliau sibuk dengan kebun kurmanya. Habis sholat asar, kebun kurmanya dijual, hasil penjualannya diberikan kepada fakir miskin. Itu yang disebut konsep mu'aqabah itu. Melalaikan satu kewajiban dibalas dengan kewajiban yang berlipat ganda selanjutnya. Biasanya antum setiap hari baca Quran 1 halaman, 1 halaman lah minimal ya. Lah hari ini lupa karena tadi terlalu sibuk berbisnis. Maka antum tutup dengan kebaikan yang berlipat ganda, baca Quran sampai 1 juz, bila perlu sampai khatam, sampai nggak tidur. Itu sama saja menyakiti diri namanya. Itu lebay, nggak boleh juga. Jadi menutup kelalaian dalam satu kewajiban dengan melipat gandakan kewajiban tersebut. Kita beri sholat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sekitar 10 menit ke depan sebelum iqamah dan pelaksanaan sholat isya. Selanjutnya, ikhwatal iman, apa yang menjadi pesan Fudail bin Iyad selanjutnya dalam masalah harta yang halal. Beliau mengatakan, la yatazayyanun nas bisay'in afdalu minas sidqi wa talabul halali. Tidak ada perhiasan yang paling indah bagi setiap manusia kecuali kejujuran dan mencari rezeki yang halal. Itulah perhiasan yang paling indah bagi setiap manusia. Jujur dan senantiasa mencari keberkahan. Halal itu kan konsekuensinya berkah. Berkah itu definisinya ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Maka dalam pandangan Islam, ikhtiar itu tidak sama dengan berusaha. Ikhtiar itu memiliki 2 padanan kata, khiyar dan khair. Khiyar itu memilih, khair itu baik. Maka ikhtiar memilih yang baik. Jadi nggak bisa orang yang korupsi mengatakan saya juga berikhtiar, ikhtiarnya korupsi, itu salah. Karena yang namanya ikhtiar harus ada unsur khairnya. Kalau berusaha beda. Maka dalam menjalani dunia ini, prinsip orang beriman dengan orang yang tidak beriman itu sederhana. Kalau bagi kita yang beriman, prinsip kita dalam menjalani dunia ini adalah kaya itu penting. Tapi bagi orang yang tidak beriman, prinsipnya yang penting kaya. Beda itu. Kalau kita kaya itu penting, betul penting. Umat Islam kalau bisa jangan sampai lemah, termasuk lemah dalam masalah ekonomi. Tetapi tetap memperhatikan min aina iktasaba wa aina anfaqa. Dari mana dia dapatkan dan di mana dia habiskan. Tapi bagi orang yang tidak beriman itu tidak penting. Maka prinsipnya yang penting kaya. Sikat. Sampai-sampai ada yang mengatakan nyari yang halal saja susah. Padahal yang halal itu banyak. Ini karakter orang seperti ini kalau dalam Al-Quran itu karakter binatang yang bernama bab 1 Al-Ma'idah ayat 40 itu.
Ada binatang dalam Quran surat Al-Maidah itu namanya bab 1. Bab 1 tahu ya antum itu. Ngomongnya aja nggak enak, apalagi kok yo ada yang mau makan gitu ya. Apa karakter bab 1 itu? Bab 1 itu kalau antum perhatikan hewan yang namanya bab 1 itu kalau kandangnya dibersihkan dia malah nggak nyaman Pak, nggak betah dia. Kalau kandangnya bersih nggak betah dia, malah justru kalau kandangnya kotor dia betah. Jadi ada orang yang begitu, udah ada yang halal malah nyari yang haram gitu. Dia nggak suka sama yang halal, maunya yang haram. Punya istri yang halal di rumah, masih aja nyari yang haram di luar rumah. Dasar suami, ya itu suami yang begitu, suami bab 1. Kecuali antum mengikutin jalur yang sudah ada, itu tidak ada masalah. Dan saya insya Allah hampir sama dengan antum semuanya ini, punya kemauan tapi tidak punya keberanian itu. La yatajayyanun nas bisyai'in, tidak pantas dijadikan sebagai perhiasan bagi manusia kecuali kejujuran dan komitmen untuk tetap mencari berkah dalam hidup ini. Nah, dalam menjalani kehidupan ini ada ajaran dalam agama kita yang sangat indah, diintisarikan dari surat Al-Fatihah. Maka ada kata-kata bijaknya, jangan mengejar rezeki, tapi kejarlah yang memberikan rezeki. Nah, itulah iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Na'budnya kan didahulukan, baru nasta'innya. Artinya kalau ibadah kita beres, hidup kita insya Allah pasti beres itu. Kalau akhirat kita beres, dunia kita yang membereskan Allah. Kalau ibadah kita beres, nanti hidup kita yang membereskan Allah. Ya, contohnya antum yang datang ke pengajian malam ini, yang menyempatkan untuk ngaji, dengan yang tidak datang ke pengajian ini, insya Allah nanti tidurnya sama-sama jam 10. Tapi antum sudah punya nilai plus di hadapan Allah, baik di dunia ini, wabil khusus kelak di akhirat. Tapi bagi mereka yang tidak punya iman, nggak sampai pikirannya ke sana. Nah, ini masalah prinsip dalam hidup. Maka kita harus memiliki prinsip yang tegas dalam hidup. Baik, selanjutnya nasihat beliau yang terakhir tentang takwa. Selama ini kita selalu diajarkan tentang definisi takwa. Sekarang kita lihat dulu bagaimana karakter orang bertakwa itu yang paling sederhana. Udail bin Iyad mengatakan, la yakunul abdu minal muttaqin hatta ya'manuhul aduwwah. Tidak dikatakan seseorang itu bertakwa sampai musuhnya pun merasa aman daripada kejelekannya. Di salah satu ciri orang bertakwa itu, musuhnya sendiri, pembencinya sendiri merasa aman dari segala bentuk kejahatan, baik lisan maupun tangannya. Musuh aja merasakan begitu, apalagi teman, kan gitu. Itu salah satu sifat dan karakter orang bertakwa yang paling menonjol dalam konteks kehidupan kita dan sosial kemasyarakatan kita. Jadi ada kawan, ada lawan, tapi ada pesan bagus untuk senantiasa kita ingat. Ada ungkapan yang mengatakan, aduun akilun khairun min sadiqin jahilin. Musuh yang cerdik, pintar, cerdas itu lebih baik daripada teman yang bodoh. Jadi punya teman bodoh itu lebih berbahaya daripada punya musuh yang cerdas.
Karena kalau punya musuh yang cerdas mengajarkan kita untuk berpikir, tapi kalau punya teman yang bodoh itu membuat kita menjadi mati dalam berpikir, sulit. Bukan berarti kita cari-cari musuh, tidak, tapi pintar-pintarlah memilih teman seperjalanan. Karena kalau antum berteman dengan penjual minyak wangi, antum kebagian wanginya. Maka Nabi pernah berpesan kepada para sahabat, kalau anda ingin menilai seseorang, jangan lihat orangnya, tapi lihat siapa yang berada di sekitarnya. Nah, kalau kamu mau bertanya tentang seseorang, kata Nabi, jangan tanya kepada orangnya, tapi tanya kepada orang yang ada di sekitarnya. Karena itu sangat mempengaruhi kehidupan orang tersebut. Jadi bukan hanya melihat orangnya, tapi siapa yang berada di sekeliling orangnya itu penting. Karena almar'u ala dini khalilihi. Karena seseorang itu cenderung mengikuti bagaimana orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, ini saja ikhwatal iman. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita semua yang hadir ini kekuatan lahir batin untuk istiqomah dalam iman dan Islam. Allah panjangkan umur kita semua dalam taat ibadah tentunya, dan semoga Allah karuniakan kesehatan lahir dan batin, dan semoga kelak Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.